Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dias Putri Amelia, Jenisa Tasya Kamila, Patricia Bunga, Rati Setiawati, Renata Nur Anissa, dan Zakiyah Ulfiah akan mempresentasikan materi mengenai pembelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pembelajaran sejarah tidak semata-mata hanya untuk memberikan pengetahuan sejarah sebagai kumpulan informasi fakta sejarah, tetapi menyadarkan anak didik dan membangkitkan semangat kesadaran sejarahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka yang harus diajarkan yaitu menekankan pada nilai-nilai kehidupan, bukan sejarah hafalan yang hanya menyuguhkan nama, tempat, atau cerita peristiwanya saja. Tetapi unsur-unsur tersebut juga sangat penting dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah yang baik akan membentuk pemahaman sejarah. Pemahaman sejarah merupakan kecenderungan berpikir yang merefleksikan nilai-nilai positif dari peristiwa sejarah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua orang bisa menjadi lebih bijak dalam melihat dan memberikan respon terhadap masalah kehidupan. Pemahaman sejarah memberi petunjuk kepada semua orang untuk melihat serangkaian peristiwa masa lalu sebagai sistem tindakan masa lalu sesuai dengan jiwa zamannya. Akan tetapi memiliki sekumpulan nilai edukatif terhadap kehidupan pada saat ini. Inovasi pembelajaran sejarah sangat diperlukan untuk menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai media yang efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Inovasi harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari perencanaan, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Inovasi tersebut dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut. Inovasi yang pertama yaitu pada tahap perencanaan. Pada tahap ini, pengorganisasian materi harus lebih ditekankan untuk menanamkan nilai-nilai karakter sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Inovasi yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dijiwai oleh filsafat konstruktivisme, maka pembelajaran sebaiknya lebih diarahkan untuk merekonstruksi nilai-nilai karakter melalui cerita sejarah. Yang ketiga, yaitu evaluasi pembelajaran sejarah yang lebih ditekankan pada penilaian proses dan hasil belajar siswa. Berbagai inovasi tersebut dapat diharapkan untuk menjadi pembelajaran sejarah dapat lebih memberikan makna dan kesan bagi peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran sejarah yang dilakukan dapat berperan optimal sebagai upaya penyadaran terhadap jati diri bangsa dan perjuangan bangsa Indonesia yang pada akhirnya dapat membentuk karakter para peserta didik. Penanaman nilai nasionalisme dalam pendidikan nasional erat kaitannya dengan strategi pedagogis pembelajaran. Sistem pembelajaran sejarah yang dikembangkan sebenarnya tidak lepas dari pengaruh budaya yang telah mengakar. Model pembelajaran yang bersifat satu arah, di mana guru menjadi sumber pengetahuan utama dalam kegiatan pembelajaran menjadi sangat sulit untuk diubah. Pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya atau lingkungan sosialnya tidak dijadikan bahan pelajaran di kelas, sehingga menempatkan siswa sebagai peserta pembelajaran sejarah yang pasif. Strategi pembelajaran yang kurang adaptif tersebut menyebabkan pembelajaran sejarah belum mampu menanamkan nasionalisme kepada peserta didik. Sementara berbagai tantangan dan kendala dalam menanamkan nasionalisme semakin berkembang. Kendala dalam menanamkan nasionalisme antara lain adalah berkembangnya globalisasi yang selalu menyajikan berbagai tren dunia yang lebih menarik ketimbang mempelajari materi pembelajaran sejarah yang terkesan kuno dan kadangkala dianggap tidak memiliki relevansi dengan kehidupan di masa sekarang. Akibatnya, tidak ada proses penyadaran bahwa identitas keindonesiaan yang dimiliki merupakan sintesa dari kenyataan sejarah yang dialami bangsa Indonesia dalam masa sebelumnya. Selama ini, seolah-olah cukup ilmu pengetahuan dan sains ditanamkan pada para peserta didik, tanpa perlu mempertanyakan korelasinya dengan potensi bangsa yang bisa diproses menjadi keunggulan. Kehidupan manusia berdasarkan dimensi sejarah selalu berkaitan dengan waktu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Keadaan masa sekarang adalah kenyataan hasil masa lampau untuk menentukan masa yang akan datang. Kemampuan manusia untuk memainkan perannya pada masa kini dalam rangka mewujudkan masa depan yang dicita-citakan sangat ditentukan pemahaman jiwa
dan semangat masa lampau. Dengan baik, sejarah merupakan peristiwa yang dilakukan manusia pada masa lampau. Terjadi hanya sekali dan tidak terulang kembali menjadi sejarah yang harus diketahui manusia. Pemahaman sejarah perlu dimiliki setiap orang sejak dini, agar mengetahui dan memahami makna dari peristiwa masa lampau, sehingga dapat digunakan sebagai landasan sikap dalam menghadapi kenyataan pada masa sekarang, serta menentukan langkah terbaik untuk masa yang akan datang. Adapun manfaat mempelajari sejarah yaitu yang pertama, ada manfaat pembelajaran sejarah, manfaat edukatif atau pembelajaran tentang kehidupan. Belajar dari pengalaman yang pernah terjadi. Dalam konteks ini, pengalaman tidak hanya terbatas pada pengalaman yang dialami sendiri, melainkan juga dari generasi sebelumnya. Yang kedua, ada manfaat inspiratif. Berbagai kisah sejarah dapat memberikan inspirasi pada pembaca dan pendengarnya. Yang ketiga, ada manfaat rekreatif. Narasi dalam cerita sejarah dapat menjadi cerita yang segar melalui penulisan kisah sejarah yang menarik. Pembaca dapat terhibur, gaya penulisan yang hidup dan komunikatif dari beberapa sejarawan terasa mampu menghipnotis pembaca. Konsep pembelajaran sejarah secara adaptif ini, bila diuraikan, maka ada beberapa hal pokok yang harus dipenuhi. Yang pertama, masalah pengorganisasian materi pembelajaran. Sesuai dengan prinsip KTSP, sebenarnya standar kompetensi dan kompetensi dasar telah memberi peluang kepada guru untuk mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kepentingan sekolah atau daerah. Yang kedua, masalah konten atau isi materi. Dari kurikulum KTSP, secara tersurat, pemerintah telah memberi kewenangan kepada guru dan sekolah untuk menentukan konten pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan. Yang ketiga, ada masalah pembelajaran nilai dalam pembelajaran sejarah. Nilai merupakan inti dari pembelajaran. Nilai menjadi sangat penting karena dengan nilai, inilah manusia akan dapat memandang sesuatu dengan perspektif yang lebih benar dan terarah. Kompetensi dalam pembelajaran erat kaitannya dengan kurikulum, sedangkan kurikulum dalam pengertian yang luas tidak hanya berupa sekumpulan mata pelajaran, tetapi juga merupakan produk turunan dari ideologi dan filosofi pendidikan nasional. Lebih jauh lagi, bila kita kali ideologi dan filosofi pendidikan sangat erat kaitannya dengan visi dan misi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, muatan kurikulum tidak bisa dilepas dari kepentingan nasional suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan nasional, kita bisa melihat bahwa visi dan misi tersebut tersirat dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional dan produk turunannya merupakan peraturan menteri. Akan tetapi, pada dasarnya, inti dari kompetensi dalam pendidikan tidak bisa dilepas dari ketakwaan, sikap sosial, penugasan materi, dan aplikasi penguasaan materi atau produk belajar, tidak terkecuali dalam pembelajaran sejarah dan pembelajaran yang dilakukan seharusnya tidak lepas dari keempat hal tersebut. Selanjutnya, pembelajaran tentu tidak dapat dilepas pada penguasaan materi. Materi pembelajaran sejarah dalam pembelajaran di sekolah mencakup yang pertama ada pengantar ilmu sejarah, kedua kehidupan awal masyarakat di Nusantara, ketiga perkembangan tradisi dan kepercayaan Hindu-Buddha dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi di Nusantara. Selanjutnya, yang keempat, perkembangan agama dan tradisi Islam di Nusantara dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Yang kelima, masuk dan berkembangnya pengaruh Barat dan perubahan masyarakat pada masa kolonial di Nusantara. Yang keenam, lahir dan berkembangnya kesadaran berbangsa serta perkembangan gerakan kebangsaan Indonesia. Yang ketujuh, masuknya kekuasaan Jepang ke Nusantara dan perkembangan Nusantara pada masa pendudukan Jepang. Yang kedelapan,
lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perkembangan awal pasca proklamasi kemerdekaan. Yang kesembilan, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara pada awal Indonesia. Selanjutnya yang ke-10, ada perkembangan kehidupan pada masa Orde Baru. Yang ke-11, berakhirnya era Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Keempat, itu ada praksis pembelajaran sejarah. Nah, pada praksis pembelajaran sejarah ini terbagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama itu ada implementasi kurikulum pendidikan sejarah. Nah, terkait dengan implementasi kurikulum, seringkali terjadi kegagapan seorang guru ketika adanya perubahan kurikulum. Seringkali juga kurikulum ini hanya dipahami sebagai kumpulan mata pelajaran dan poin-poin materi pembelajaran yang harus disampaikan seorang guru kepada seorang muridnya. Padahal tujuannya terlebih dari konsep dan praksis pembelajaran sejarah 64 yang dikemukakan oleh Heri Susanto, filosofi kurikulum seringkali kurang dipahami oleh seorang pengajar, sehingga meskipun kurikulum selalu berganti, akan tetapi pembelajaran tidak mengalami perkembangan. Setiap kurikulum tentunya dilandasi sebuah filosofi besar yang menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang kedua itu ada guru sejarah. Nah, setelah kita membahas masalah kurikulum, berikutnya kita membahas mengenai masalah guru sejarah. Nah, kompetensi guru menjadi hal pokok kedua yang berhubungan langsung dengan praksis pembelajaran sejarah di sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui, kompetensi seorang guru itu mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, terkait dengan bidang studi, kompetensi profesional ini merupakan kompetensi yang berhubungan langsung dengan latar belakang pendidikan seorang guru. Nah, guru sejarah yang profesional sudah tentu dituntut untuk memiliki modal keilmuan bidang studi yang memadai yang diperoleh melalui proses pendidikan dan disahkan dengan adanya pengakuan legal yang berupa ijazah. Namun sayang, pada praktiknya banyak guru yang mengajar sejarah itu tidak berlatar belakang pendidikan sejarah. Nah, kalau misalnya kita gunakan sudut pandang kompetensi profesional ini, maka sudah tentu guru tersebut tidak profesional. Nah, yang ketiga itu ada buku teks sejarah. Nah, keberadaan buku teks dalam pembelajaran ini merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena buku teks itu merupakan sumber belajar bagi peserta didik. Buku teks mampu menyajikan informasi kepada peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dan mempermudah memahami konsep-konsep keilmuan bagi si peserta didik. Namun pada praktiknya, terkadang buku teks sejarah ini masih ada yang memaparkan informasi yang salah serta terkadang membuat anak murid itu merasa bosan ketika membacanya karena tidak adanya sesuatu yang bisa menarik perhatian si anak tersebut. Nah, dalam pembelajaran sejarah, kesalahan tersebut akan mengakibatkan sesuatu yang fatal karena akan menyebabkan fakta sejarah yang tersampaikan menjadi salah juga dan murid-murid tidak akan konsentrasi dalam belajar. Nah, pada poin terakhir ada desain instruksional. Pembelajaran sejarah di sekolah itu terkadang membuat anak-anak merasa bosan karena mereka hanya membaca teks yang berisi cerita gitu. Nah, di sini guru sejarah itu dituntut untuk lebih kreatif dalam pembelajaran sejarah. Kreativitas guru dalam pembelajaran dapat terlihat dari desain pembelajaran yang dibuat, dan pembelajaran ini akan melibatkan pemrosesan informasi dalam konsep dan praksis pembelajaran sejarah. Nah, yang terakhir ada strategi pembelajaran sejarah. Strategi adalah rencana yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Suatu strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan melalui berbagai metode pembelajaran. Adapun beberapa kategori strategi pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Nah, yang kedua ada strategi
strategi pembelajaran tidak langsung. Lawan dari strategi pembelajaran langsung yakni strategi pembelajaran tidak langsung yang sangat berpusat pada siswa. Meskipun kedua strategi dapat digunakan untuk melengkapi satu terhadap yang lain. Metode-metode yang dikembangkan dalam strategi pembelajaran tidak langsung antara lain diskusi reflektif, pembelajaran konsep, pemecahan masalah, dan inquiry yang dipandu. Strategi yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau pengerjaan tugas berkelompok, dan kerjasama siswa secara berpasangan. Nah, yang keempat ada strategi belajar melalui pengalaman. Strategi ini menggunakan sequence induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Strategi belajar melalui pengalaman digunakan ketika yang pertama, ketika diperlukan partisipasi dalam kegiatan. Yang kedua, ketika dibutuhkan umpan balik terhadap kegiatan untuk mengklarifikasi hasil belajar. Yang ketiga, ketika penggambaran berupa pandangan, analisis merupakan hasil yang diinginkan. Dan terakhir, ketika hasil belajar digunakan untuk situasi yang baru atau berbeda. Selanjutnya, strategi yang kelima, yaitu strategi belajar mandiri. Strategi belajar mandiri merujuk pada penggunaan metode-metode pembelajaran yang tujuannya adalah mempercepat pengembangan inisiatif individu siswa, percaya diri, dan perbaikan diri. Fokus strategi belajar mandiri ini adalah merencanakan belajar mandiri siswa di bawah bimbingan atau supervisi guru.